Haleluya, selamat berjumpa kembali saudara yang kasih Tuhan. Saudara, mengapa orang Korea Selatan hari-hari ini diberkati oleh Tuhan? Mengapa bangsa Korea Selatan adalah bangsa yang mengalami pertumbuhan rohani begitu luar biasa? Bagaimana tahun 50-an hanya 8% yang adalah orang Kristen, tetapi hari-hari ini lebih daripada 50% bangsa Korea Selatan adalah anak Tuhan yang lahir baru. Mengapa bangsa Korea adalah bangsa yang paling banyak mengirimkan misionari ke berbagai negara? Saudara sekalian, jawabannya ternyata karena orang Korea Selatan adalah sebuah bangsa yang sangat suka berdoa. Saudara, Yesus berkata bahwa biarlah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Alkitab berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara sekalian, hari ini saya mau menantang setiap saudara, saya mau mendorong setiap saudara. Kalau saudara mengalami apapun juga, berdoalah, berserulah kepada nama Yesus. Alkitab berkata, mintalah, maka Dia Tuhan yang akan memberikan kepada saudara. Mengapa kita perlu berdoa? Saya akan memberikan 5 alasan mengapa saudara harus berdoa dan meningkatkan jam doa saudara. Alasan yang pertama, karena doa bisa mengubah atmosfer dan keadaan kita. Tahukah saudara bahwa Paulus berkata di dalam Filipi, kalau engkau khawatir, kalau engkau sedang takut, nyatakan semua itu kepada Tuhan di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Tuhan akan menguasai hati dan pikiran saudara. Saudara lihat bagaimana dari suasana hati yang penuh kekhawatiran dirubah dengan damai sejahtera. Rupanya doa bisa mengubah atmosfer dan keadaan. Hari ini mungkin saudara, hati saudara sedang gundah gulana, penuh dengan persoalan, penuh dengan kesedihan, keputusasaan, kekecewaan. Berserulah kepada Yesus melalui doa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan tidak pernah jemu-jemu. Maka atmosfer hati saudara akan dirubah oleh Tuhan. Atmosfer hati saudara akan berubah dari negatif menjadi positif. Bahkan doa bukan hanya mengubah atmosfer hati saudara, tapi doa juga bisa mengubah atmosfer keluarga saudara. Dari keluarga yang berantakan bisa dipulihkan Tuhan melalui doa. Doa juga bisa mengubah atmosfer daripada sebuah kota, bahkan sebuah bangsa. Saudara, bagaimana orang-orang Niniwe berdoa sehingga akhirnya terjadi perubahan yang mengubah sebuah bangsa. Saudara sekalian, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa bisa mengubah atmosfer dan keadaan saudara. Alasan yang kedua, berdoa itu perlu sekali dengan buat saudara dan saya. Mengapa? Karena doa mendatangkan kebangunan rohani. Alkitab berkata, jika umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa, dan berbalik dari jalan-jalan yang salah, maka Tuhan akan mendengar doa kita dan mengabulkan setiap seruan kita dan memulihkan keadaan negeri mereka. Tahukah saudara bagaimana murid-murid di atas loteng Yerusalem mengalami revival kebangunan rohani? Karena Alkitab berkata mereka berkumpul untuk berdoa. Saudara sekalian, terjadi juga revival tahun 1902 di Azusa Street di Los Angeles. Dimulai dari beberapa orang yang komitmen mau berdoa, menangisi kotanya, menangisi jiwa-jiwa, menangisi bangsanya. Dan betul-betul Allah akhirnya menjawab, langit terbuka dan terjadi kebangunan rohani. Roh Kudus dicurahkan, orang-orang mengalami lawatan Tuhan, bukan hanya di Azusa Street saudara sekalian, tapi sampai menyebar ke seluruh Los Angeles, sampai menyebar ke seluruh Amerika, bahkan ke bangsa-bangsa. Dan itulah revival yang luar biasa, dimulai dari doa. Yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa memberi kepada kita kekuatan. Saudara, doa bisa memberi kekuatan yang baru buat saudara. Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara sekalian, ternyata ketika saudara berdoa, doa bisa memberi kekuatan yang baru buat kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kata menantikan dalam bahasa aslinya dari kata kafah, yang artinya mempunyai waktu, menyediakan waktu
untuk berdoa mencari Tuhan. Saya percaya kalau engkau sedang letih lesu hari ini, melalui doa berserulah kepada nama Yesus, maka saudara mendapat kekuatan yang baru. Mengapa kita perlu berdoa? Yang keempat, karena doa mengalahkan kuasa iblis. Iblis akan dihancurkan, dikalahkan ketika saudara berdoa. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, iblis tidak akan tahan menghadapi orang yang suka berdoa. Ada banyak kesaksian bagaimana ternyata doa bisa memberikan tembok perlindungan dalam hidup kita dari setiap kuasa serangan iblis. Saudara sekalian, saya pernah ketika melayani di sebuah kota di Indonesia, tiba-tiba ada sekelompok orang-orang yang mau mencoba menyerang dengan kuasa kegelapan. Ternyata saudara sekalian, mereka tidak bisa menembus, mereka tidak bisa mengalahkan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena doa orang benar besar kuasanya. Mengapa kita perlu berdoa? Yang kelima, karena doa mendatangkan mujizat. Saudara, hari ini kalau engkau sedang mengalami persoalan apapun juga dan Anda membutuhkan mujizat, berserulah kepada nama Yesus. Alkitab berkata, kalau sampai ada di antara kamu yang sakit, biarlah ia memanggil seorang penatua jemaat supaya mereka datang dan berdoa dan mengolesi dengan minyak supaya yang sakit disembuhkan. Itulah mujizat. Kalau hari ini saudara membutuhkan mujizat keuangan, membutuhkan mujizat pemulihan keluarga, membutuhkan mujizat dalam soal apapun juga, berserulah kepada nama Yesus. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara. Kalau Anda membutuhkan pertolongan Tuhan, mujizat, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, doa kami Engkau dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh akan menjawab doa kami. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa kami Tuhan. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menjawab doa kami, menolong setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Apapun keadaan kami mau berseru kepada nama Yesus. Dan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kepadamulah kami mendapat kemenangan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan apapun juga kami hancurkan dalam nama Yesus. Setiap penyakit apapun kami katakan kesembuhan dalam nama Yesus. Setiap persoalan apapun juga kami katakan kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa kami sudah Kau dengar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa pada program yang berikutnya. Tuhan memberkati.